Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta damai sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Wisma Pratista ada di Cimahi, Waduk Jatiluhur ada di Purwakarta. Hendaklah kita saling mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini pekan biasa ke-21. Perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku menaruh cinta kasih kepadamu. Hadir bersama saya Romo Silverius Andang Kencana Aji SDB, akrab disapa Romo Andang. Selamat datang Romo Andang, apa kabar? Baik, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Saya dalam keadaan sehat dan semoga Ibu juga dalam keadaan baik selalu. Puji Tuhan Romo, saya juga dalam keadaan sehat. Mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, Romo. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga pelindungan Tuhan selalu menyertai saudara-saudari semuanya dalam kasih dan dalam cinta Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Terima Amin. kasih Romo. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Andang. Kita satukan hati kita sepenuh hati dan setulus hati untuk mengungkapkan doa-doa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Semoga apa yang kami telah capai pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan siap untuk selalu memuji dan memuliakan-Mu dengan berbagai kegiatan. Kami akan ungkapkan dalam permenungan hari ini, semoga kami akan mendapatkan banyak hal, terutama apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Semoga pula kami akan dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dampingilah, bimbinglah kami selalu di dalam setiap kegiatan-kegiatan ini. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 9 sampai 11. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu, sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kalian, saudara-saudara, agar kalian lebih sungguh-sungguh lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, sebagaimana telah kami pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil.
Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gemunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Anda. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segeralah pergi. Hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, yang ada padanya akan diambil juga daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Andang. Romo Andang dari bacaan hari ini, bacaan pertama dan juga bacaan Injil, inspirasi apa yang ingin Romo Andang sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, saya akan memberikan sedikit permenungan yang kiranya akan dapat menambah wawasan bagi saudara-saudari semuanya. Apa yang membedakan manusia dari makhluk lain sebenarnya? Bahwa Akal budinya ya Romo ya? Ya, yang membedakan manusia dengan makhluk lain biasanya akal budinya ya Romo? Ya, betul. Dan yang membuat mereka berkarya itu yang berasal dari akal budi. Dan karena kemudian makhluk lain itu mereka hanya menjalankan karena nalurinya untuk supaya mereka bertahan hidup. Jadi mereka tidak bisa mengembangkan apa yang mereka punya selain hanya bertahan hidup. Tetapi manusia adalah mempunyai satu keistimewaan sehingga mereka dapat mengembangkan apa yang mereka punyai. Dan setiap dari kita ini diciptakan secara unik. Setiap dari kita mempunyai kemampuan dalam berkarya yang bisa menjadi sangat berbeda-beda setiap dari kita. Maka sungguh sangat jelas bahwa kita mempunyai talenta atau bakat yang berbeda-beda. Tetapi meskipun kita ini mempunyai karya maupun talenta yang berbeda-beda, kita tetap mempunyai satu panggilan sebagai manusia, yaitu bahwa kita dipanggil untuk dapat menggunakan talenta dan bakat serta pekerjaan itu sebaik-baiknya. Maka sekarang kita akan lihat dan alami sendiri bahwa hasil karya tangan manusia itu pada akhirnya menjadi satu kebudayaan di dalam dunia ini. Teknologi dan pengetahuan dikembangkan, dan itu untuk memenuhi atau memudahkan kehidupan umat manusia. Hal seperti ini yang sebenarnya yang juga ingin disampaikan oleh bacaan pertama hari ini. Bekerjalah dengan tanganmu untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Jadi memang kita dipanggil untuk supaya talenta kita ini berguna untuk kehidupan kita. Maka seperti juga kita menyadari bahwa sejak awal kita ini diciptakan sesuai dengan gambaran yang serupa dengan citra Allah. Maka kita juga dipanggil di dalam karya seperti apa juga Allah berkarya, kita juga berkarya. Kita dipanggil untuk mengembangkan segala bakat dan kemampuan itu. Bakat dan kemampuan yang kita punyai meskipun berbeda-beda, kita kembangkan. Dan lebih daripada itu, kita juga dipanggil untuk dapat membagikan apa yang kita punya, apa yang kita bisa kembangkan itu kepada orang lain. Inilah yang disebut kita dapat mempunyai sebagai yang disebutkan di dalam bacaan Injil itu adalah kita mempunyai laba di dalam talenta. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga mampu kita bagikan kepada orang lain. Ini yang disebut laba. Orang berpikir laba itu adalah hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Maka dari bacaan-bacaan yang kita terima pada hari ini, kita akan termotivasi untuk dapat selalu melaksanakan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita maksimalkan apa yang kita punyai, baik secara fisik, secara rohani, dalam pikiran-pikiran kita, itu juga kita bisa manfaatkan, bisa kita kembangkan. Dan semoga kita juga mampu membagikannya. Dan terutama seperti apa yang juga di dalam atau disampaikan oleh bacaan pertama,
Ketika kita mampu membagikannya, ketika kita mampu mengembangkannya, kita kembangkan dalam dasar kasih dan cinta Tuhan. Maka ketika kita mengembangkan dan membagikannya itu, kita akan bisa merasakan kebahagiaan yang diberikan juga oleh Tuhan. Bahwa kita sebagai manusia, makhluk beriman, makhluk ciptaan Tuhan, mampu melaksanakan apa yang telah Tuhan tugaskan kepada kita. Mengembangkan talenta dan membagikannya. Kalau sudah kita merasa bahwa kita secara tulus, secara cinta kasih bisa seperti itu, maka kita bisa merasakan kebahagiaan. Seperti apa yang juga dialami oleh dalam bacaan Injil itu, orang yang mempunyai 5 talenta dan 10 talenta. Mereka sungguh-sungguh merasa bahagia. Tidak seperti apa yang dipunyai atau orang yang mempunyai 1 talenta itu merasa ketakutan, merasa menderita. Kita dipanggil untuk bisa juga membahagiakan diri sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan segala karya kita. Demikian Ibu Margaret dan saudara-saudari sekalian, sedikit permenungan. Nanti kalau ada yang Ibu Margaret itu juga ingin mau mengetahui lebih lanjut, akan bisa juga saya sampaikan dalam sesi selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Baik, Romo, ada beberapa yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tadi Romo, di bacaan Injil dikatakan bahwa tadi Romo sampaikan manusia diciptakan unik. Lalu Tuhan juga di situ diungkapkan memberikan talenta masing-masing berbeda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, kenapa Tuhan nggak kasih udah 5 aja semua? Atau 2 aja semua atau 1 aja semua. Nah, apa yang mau disampaikan dalam bacaan Injil ini, Romo? Ya, karena Tuhan ingin bahwa setiap manusia itu dapat memperhatikan satu sama lain. Oleh karena itu, kalau semuanya itu mempunyai bakat sama, maka berarti manusia cukuplah untuk dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri. Tidak perlu mungkin saling tergantung atau saling dapat memberi. Maka kemudian manusia berbeda-beda, unik. Dia bisa mengungkapkan cinta apa yang juga Tuhan punyai. Dia dapat membagikan apa yang dia masing-masing miliki. Setiap orang pasti akan sangat senang apabila bisa menerima apa yang orang lain berikan kepada dia. Dan demikian juga dia akan juga bisa merasakan pembalasan, artinya dia juga bisa memberikan kepada orang lain. Ini adalah satu bentuk ungkapan bahwa kita juga akan merasa dipuaskan, bahwa kita bisa saling memberi dan saling menerima satu sama lain. Ini yang mungkin ingin Tuhan sampaikan di dalam bacaan Injil, dengan betapa uniknya kita masing-masing, dengan kemampuan kita, itu kita bisa saling memperhatikan satu sama lain, mengungkapkan cinta yang telah Tuhan juga ingin tanamkan di dalam diri kita. Ya, terima kasih Romo. Semakin Margaret bisa memahami apa maknanya bahwa Tuhan itu memberikan talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Dan tadi makna yang sangat mendalam bahwa di sini manusia bisa memberikan kepada sesamanya, sehingga yang menerima pun akan merasa ibaratnya apa ya, membalas budi dari kebaikan orang lain. Dan disitulah karya Tuhan bekerja dari masing-masing kita. Nah, seperti halnya saat ini Romo Andang memberikan peneguhan dengan apa namanya, memberikan inspirasi-inspirasi, dan Margaret dapat mendengarkannya, dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, sehingga dalam
pekerjaan ataupun dalam karya sehari-hari dapat membagikannya dengan perbuatan dan karya kita. Dan Romo, kalau kita melihat di sini teknologi semakin maju dikembangkan untuk pemenuhan kehidupan manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa tadi Romo katakan bekerjalah dengan tanganmu untuk mengurus persoalan sendiri. Nah, pada saat seseorang itu bisa dikatakan sulit untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupannya. Nah, tentunya manusia tidak boleh putus asa. Lalu apa yang bisa dilakukan dalam menangani hal ini, Romo? Untuk dapat memanfaatkan segala teknologi atau pengetahuan yang ada di dalam kehidupan kita, itu kita harus memandang bahwa setiap apa yang kita punya itu sebagai sarana dan prasarana sejauh untuk bisa menjadi instrumen atau alat untuk dapat memuji dan memuliakan Allah dengan segala apa yang kita punya itu. Jangan sampai hanya untuk pemuasan diri sendiri. Karena kalau itu hanya terarah kepada diri sendiri, kita bisa lupa. Bisa lupa, paling sederhana itu kita bisa melupakan orang-orang sekitar kita. Dan kalau sudah seperti itu berarti kemungkinan besar kita juga akan bisa melupakan orang-orang atau melupakan Allah yang kita cintai, yang seharusnya kita bisa manfaatkan semua apa yang kita punya itu untuk sarana itu. Dan semoga itu kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan harian kita. Demikian Bu, semoga kita semua dapat memanfaatkan atau sadar bahwa itu semua hanyalah titipan Tuhan. Oh ya, semakin jelas Romo, seperti halnya kita punya handphone kali ya Romo. Kalau saya hanya menggunakan untuk main game saja, sementara saya melupakan tugas-tugas saya sebagai ibu rumah tangga, memasak untuk keluarga dan seterusnya, bahwa tadi yang Romo katakan, akhirnya saya tidak bisa mengembangkan talenta saya dengan menggunakan sarana prasarana ini, kecuali kalau saya bisa mewartakan ataupun ya contoh mau memasak, saya coba cari menu di sini begitu ya Roma, sehingga dapat mengembangkan cara masak saya, memberikan makanan yang berkualitas untuk keluarga dan seterusnya. Mungkin seperti itu kali Romo ya untuk Ya, betul. sarana-prasarana itu. Pokok semua yang kita miliki, termasuk apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam fisik kita, juga perilaku kita, misalnya senyum kita pun itu akan juga dapat kita bagikan, kita manfaatkan untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita di sesi yang pertama ini. Kita jeda sejenak dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Andang dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baik, Romo Andang, kita lanjutkan permenungan berikutnya. Romo, kalau tadi dikatakan bahwa manusia diciptakan dengan talentanya masing-masing, lalu saya tertarik dengan anak-anak muda yang sekarang dengan gadgetnya mereka dapat beraktivitas apapun, Romo. Nah, apa yang menjadi pandangan Romo terhadap anak-anak muda kita yang sekarang ini, Romo? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ini karena bisa menjadi pemikiran juga bagi anak-anak muda yang mungkin mempunyai permasalahan tentang gadget mereka.
Pertama-tama kita tuh selalu harus bisa bersyukur atas talenta atau atas apa yang kita miliki, termasuk kita juga mempunyai sarana dan prasarana seperti gadget-gadget itu. Kita itu pertama senang, bersyukur atas rahmat Tuhan itu. Dan kemudian rasa syukur itu kita ungkapkan dengan memanfaatkan semuanya itu untuk dapat mengembangkan apa yang kita punyai. Kita misalnya mempunyai gadget, kita langganan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan yang dimaksud tentu saja sesuai dengan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin Tuhan capai di dalam kehidupan kita, sesuai dengan bakat-bakat kita juga. Misalnya Ibu tadi kan juga mencontohkan dengan memasak. Nah, sesuai. Ibu sendiri merasa puas, cocok, dan kemudian Ibu bisa berbagi, Ibu bisa mewujud nyatakan bagaimana menguasai gadget yang Ibu punya itu dalam hobi yang sungguh-sungguh terberkati, sehingga akan bisa juga memberi atau berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar Ibu, memberi masakan misalnya seperti itu. Nah, anak-anak muda itu juga seperti itu. Mereka bisa melihat-lihat sejauh mana sosial media atau gadget yang mereka punya itu ya bisa mengembangkan apa yang mereka tertarik. Dan itu ya saya yakin bahwa apa yang menjadi ketertarikan mereka itu berdasarkan bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tertarik kepada seni, mereka tertarik kepada olahraga, mereka tertarik kepada ilmu pengetahuan atau apapun itu. Itu semoga mereka sadari. Jadi setiap kali ketika kita memanfaatkan apa yang kita punya, itu selalu harus bisa kita hubungkan dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian, Ibu Margaret. Ya, terima kasih Romo. Iya, betul Romo. Saya suka melihat anak-anak muda dengan gadgetnya itu mereka tadi Romo katakan dengan apa yang mereka bisa wartakan buat banyak orang, juga untuk diri sendiri. Kadang kalau lagi Piala Dunia ya Romo, mereka suka nonton di gadgetnya, bahkan ada yang kumpul bersama di satu tempat, mereka nobar katanya Romo untuk bersama-sama dengan anak-anak muda yang lainnya. Lalu kalau kita lihat Romo, usia-usia kayak saya nih Romo, yang semakin tua itu juga kadang pakai sosial media, suka ada yang mewartakan dengan apa yang mereka miliki. Ada satu teman saya Romo, saya mungkin bisa men-sharingkan, ada teman saya, dia suaranya bagus Romo. Kemudian saya bilang, coba aja dengan cara menyanyikan supaya di-upload di Facebook, sehingga apa yang beliau upload itu bisa mewartakan buat banyak orang. Para Romo juga sering mewartakan lewat YouTube-nya ataupun dengan kata-kata. Jadi tadi yang Romo sampaikan betul bahwa setiap orang dengan talenta yang Tuhan berikan bisa memberikan buat orang lain ya Romo ya. Iya, betul. Ini akan yang Ibu ungkapkan itu sebenarnya sudah menjadi satu tujuan yang cukup idealis. Artinya bahwa memang kadang-kadang kita pertama kali berpikir bahwa setiap talenta yang kita akan manfaatkan itu pertama-tama untuk pemenuhan nafkah dulu, untuk pemenuhan nafkah atau agar dapat hidup layak. Tetapi kemudian juga sebenarnya adalah upaya kita untuk bisa menghargai waktu, tempat ataupun pemikiran yang kita punya, bahwa kita bisa menyanyi, bahwa kita bisa menghibur orang lain. Itu adalah satu upaya yang memang menjadi tujuan yang paling utama. Jadi mungkin orang paling pertama berpikir, syukur-syukur kalau saya bisa menyanyi,
saya bisa mendapatkan nafkah di situ. Kan kalau dihubungkan dengan gadget sosial media yang kita punya, orang tujuan pertama itu meraup rupiah di dalam setiap perolehan likes misalnya, ya. Tetapi harus juga diingat bahwa eh, kita mengingat tujuan yang paling utama, yaitu kita bisa menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui segala sarana yang kita punya itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tidak tertinggal atau membedakan bahwa apakah ini penghasilan ataukah ini ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semoga selalu untuk dapat meningkat dan menumbuh kembangkan apa yang telah Tuhan berikan itu melalui segala upaya kita, menyanyi di sosial media, tetapi kadang-kadang juga tidak ada likes. Jangan patah semangat untuk terus berusaha mencari metode dan cara supaya bagaimana bakat dan talenta kita dapat kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Banyak sarana. Kita tidak mungkin muluk-muluk misalnya harus mempunyai follower di dalam sosial media kita. Tetapi mungkin juga di tempat-tempat yang mungkin sederhana, ya, di dalam gereja atau di dalam kegiatan-kegiatan lain. Siapa tahu di situ malah justru lebih banyak berkah, banyak rahmat dari Tuhan karena kita dapat benar-benar secara tulus membagikan bakat dan talenta kita. Demikian, Ibu Margaret. Baik, Romo, terima kasih. Nih, berkaitan dengan Romo, karyanya SDB di Tiga Raksa ya, Romo ya? Iya. Nah, itu pasti banyak sekali karya-karya SDB di sekitarnya. Mungkin Romo bisa men-sharingkan kepada kami semua bahwa di sana banyak orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan ataupun talenta-talenta misi yang diberikan atau dilakukan oleh SDB, Romo. Iya, di sini kami berkarya mempunyai balai latihan kerja. Balai latihan kerja itu mempunyai fasilitas-fasilitas kursus yang diberikan untuk terutama anak-anak muda yang membutuhkan keahlian atau skill yang dapat bisa memenuhi kebutuhan kesiapan kerja mereka. Kursus-kursus non formal ini akan dapat mendapatkan sertifikat yang tentunya bisa menjadikan mereka bisa siap kerja. Tentu saja tidak hanya menyediakan sertifikat, tetapi juga keterampilan yang mereka peroleh dari kursus di tempat kami itu akan menjadikan mereka siap karena kami juga menyiapkan sarana-sarana yang tentunya cukup memadai sesuai dengan keterampilan yang mereka inginkan. Misalnya kursus motor, kursus menjahit, kursus komputer, kursus listrik, kursus las, kursus reparasi AC, dan lain sebagainya. Jadi dengan banyaknya anak-anak muda yang kemungkinan juga membutuhkan untuk dapat siap untuk kerja itu, kami dapat menanggapinya dengan menyediakan pendidikan untuk dapat mereka bisa terampil di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya sebutkan itu tadi. Demikian. Wah, luar biasa Romo, karya SDB di sana, di mana mengumpulkan anak-anak muda untuk mengembangkan bakat dan talenta mereka, entah itu dia tadi difasilitasi mulai dari seminarnya, pelatihannya, kemudian juga melatih skill mereka, sehingga mereka anak-anak muda itu bisa berguna, berkarya untuk dirinya sendiri dan juga untuk sesamanya. Dan disitulah karya Allah benar-benar diwujud nyatakan ya Romo ya.
Iya, betul. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada hari ini. Dan marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Anda. Kita kembali satukan hati kita untuk mengucapkan syukur atas apa yang telah kita terima dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan di dalam percakapan ini. Semoga kami dapat memandang pekerjaan-pekerjaan dan karya kami sejauh dapat memuji dan memuliakan Engkau di dalam keseharian kami. Semoga kami selalu mensyukuri atas apa yang kami capai di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan, dampingi kami juga untuk selalu dapat melihat atau memandang pekerjaan atau karya-karya orang lain. Kami juga melihat Engkau hadir di dalam pekerjaan dan karya mereka. Sehingga kami juga bisa merasa bersama-sama bersyukur dan berterima kasih atas segala apa yang Engkau berikan kepada kami semua. Berkatilah karya-karya kami, semoga kami akan selalu dapat mengembangkan dengan sebaik-baiknya dan mampu membagikan kepada sesama yang kami jumpai. Berkatilah juga setiap orang yang selalu berusaha untuk mencari pekerjaan. Semoga mereka mendapatkan tempat untuk dapat mengungkapkan cinta kasih-Mu di dalam karya mereka. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini dapat berguna dalam karya kita terhadap sesama kita, dan juga kita dapat menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai karya dan apa yang Tuhan berikan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih kepada Romo Andang atas inspirasinya. Terima kasih kembali. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Silverius Andang Kencana Aji SDB dan Margaret Indriana mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Ke pasar malam beli burung terkukur, 10.000 dapat 5. Mari belajar mengucap syukur, mengembangkan talenta yang kita terima. Salam damai, Tuhan Amin. memberkati. Tuhan memberkati.